Dalam Deras Hujan, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Entah berapa lama Han berjalan. Rasanya bukit sudah selesai kami turuni. Sekarang jalan agak datar. Tiba-tiba Han berhenti dan dengan hati-hati meletakkan tubuhku di atas rumput. Tempat itu sejuk, angin bertiup lembut mengusap wajahku. Aku ingin sekali membuka mata untuk mengetahui di mana kami berada, tapi tak berani. Lama tak kudengar suara apa-apa. Aku mulai capek memejamkan mata terus-terusan. Tapi tak tahu bagaimana caranya siuman. Sebab aku memang belum pernah pingsan. Dalam udara yang sejuk nyaman itu, kurasakan setetes air jatuh di atas keningku. Aku keheranan. Air apa pula ini? Mustahil ada hujan pada musim panas di daerah kami yang selalu kering ini. Pelan-pelan, hati-hati sekali kubuka mataku. Han menunduk, merenungi wajahku. Matanya merah, basah. Han, seruku tertahan. Ada apa? Kenapa kau menangis? Cepat aku bangun, lupa bahwa aku baru saja pingsan. Kutatap Han dengan keheranan. Han tak menjawab. Dipeluknya aku dengan kedua belah lengannya. Syukur, kau sudah sadar. Bagaimana rasanya sekarang? Tak apa-apa. Aku tak sakit. Tak sakit. Wajahmu pucat sekali. Kau pingsan sejak tadi. Aku tertawa. Kau bodoh rupanya, Han. Aku tak pernah pingsan. Aku sadar sejak kau gendong dari atas bukit tadi. Makasih ya. Enak digendong. Han memandangku dengan gemas. Terlalu. Aku kira kau sakit betul. Mamamu bilang kau kekurangan darah. Tak boleh terlalu capek. Makanya aku berhenti di sini. Tak berani membawa kau pulang sebelum kau sadar. Mamamu pesan supaya aku hati-hati menjagamu. Ayolah pulang sekarang. Dan jangan harap aku mau menggendongmu lagi. Menggandeng pun tidak. Itu adalah terakhir kalinya aku menikmati saat-saat yang akrab bersama Han. Sesudah itu Han pergi ke Jawa. Dan aku memperoleh ganti band. Tiap liburan semester, Han pulang. Tapi kami tak bisa lagi seakrab dulu, sebab band cemburuan sekali. Pernah suatu saat mereka bertemu di rumahku. Ben dengan terang-terangan menunjukkan sikap tidak senangnya. Barangkali Han merasakannya, sebab tak berapa lama setelah Ben datang, dia minta izin pulang. Seminggu sesudahnya, Han tak muncul-muncul ke rumahku. Aku merasa tak enak sekali. Mungkin Han marah atau tersinggung, pikirku pada waktu itu. Sungguh malang bila Han sampai marah kepadaku. Han baik, sangat baik. Tak boleh menyakiti hati orang seperti dia.
Hari ke-8 aku pergi ke rumah Han. Kubawakan kue coklat buatan Mama, kue kesukaan Han. Kok marah padaku, Han? Tanyaku ketika Han menyambutku di pintu halaman yang luas. Rumah Han terletak di tempat ketinggian, sehingga orang yang akan datang ke rumahnya jauh-jauh sudah terlihat. Han tersenyum saja. Diajaknya aku pergi ke bagian belakang rumah, sebuah sanggar kecil. Ada sesuatu untukmu, Vin kecil, katanya sambil membuka pintu sanggar. Kami masuk. Di dekat jendela, di tengah serakan tube-tube cat dan kuas, tampak sebuah lukisan yang hampir jadi. Kanvas berukuran 60 kali 80 cm itu membuat gambar seorang pemuda yang terseok-seok menuruni bukit. Di atas kedua belah lengannya tergolek seorang gadis kecil bercelana panjang dan kaos biru. Rambutnya yang panjang dikepang dua, disimpul dengan pita kuning. Han? Kutoleh Han dengan cepat. Aku tertawa. Ingat kembali betapa merahnya wajah Han ketika tahu aku hanya mempermainkannya. Sekarang Han malahan melukis kejadian itu. Aneh betul. Nanti aku antar ke rumahmu kalau sudah selesai. Bagus tidak lukisanku, Vin kecil? Bagus sekali. Sekarang pun aku mau membawanya pulang, Han. Tapi Han tidak mengizinkan aku membawa pulang lukisannya saat itu juga. Baru 3 hari kemudian diantarnya lukisan itu ke rumah. Bagus sekali dipasang dalam figura kayu mahoni. Lukisan itu kupasang di kamarku di atas kepala tempat tidur. Vin kecil. Lama-lama telingaku menangkap suara orang memanggil namaku. Kugerakkan kelopak mataku membuka. Di hadapanku berdiri seorang pemuda tinggi langsing, rambut dan sebagian pulovernya basah oleh titik-titik air hujan. Tersenyum manis dengan segenap mata, hati dan bibirnya. Tertegun aku melihatnya tiba-tiba saja sudah berdiri di situ. Han. Begitu gembira aku melompat berdiri, menatapinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, balik lagi ke wajahnya. Han, tak mungkin kau sampai ke sini, seruku dengan takjub. Jadi aku harus sampai kemana? Senyumnya masih saja seperti dulu. Kau lena sekali tadi, Vin kecil. Tak sampai hati sebenarnya aku mengusik kau. Aku terpaksa membangunkanmu. Sebab air matamu tak kering-kering juga. Dan aku tak senang. Aku menarik nafas. Ya, keluhku. Kubalikkan tubuhku, duduk kembali ke sofa. Kupandang kaset yang masih berputar, lalu ke wajah Han. Maaf Han, aku hanya bisa terhibur oleh musik ini. Tak bisa yang lain. Tak apa, aku toh juga tak pernah melarang kau mendengarkannya. Kalau Strauss yang bisa mengisi jiwamu, dia yang paling baik kau putar. Aku pun menikmatinya. Han duduk di sampingku. Han, kutoleh dia. Kalau saja Denny ada di sini. Vin, kan aku sudah menggantikannya. Atau barangkali aku telah gagal menjadi kakakmu. Aku kecewa pada diriku sendiri kalau begitu. Kau tidak bisa sama dengan Denny, Han. Sebab kau tetap orang lain. Maksudku,
bukan kakakku. Han diam. Jari-jari di dalam kaos kaki woolnya bergerak-gerak, mengorek-ngorek pinggiran meja rendah. Kau benar, Vin. Aku memang orang lain bagimu, katanya kemudian dengan rendah. Kupandang dia dan tiba-tiba saja kusadari aku telah melukai hatinya. Dengan haru kupeluk dia erat-erat. Han, bukan begitu. Kau tetap kakakku, Han. Aku menyayangimu seperti aku menyayangi Mama, Papa, dan Denny. Han balas memelukku, menyisir rambutku dengan jari jemarinya. Benarlah, Han tak beda dengan Denny. Dalam rangkuman lengannya, aku merasa sedamai dalam rangkuman lengan Denny. Bahkan Papa sekaligus. Bahkan lebih lagi. Han, aku sedih sekali. Keluhku dalam bahunya. Tidak, kau tidak sedih. Matamu, sekalipun basah, tak menyatakan kesedihan. Kau menipu hatimu sendiri dengan asumsi bahwa dengan berpisah dengan pacar haruslah sedih. Lalu kau buat matamu menangis. Han, ku angkat wajahku menatapnya. Kau tak berhak menuduhku begitu, Han. Tidak. Han menatap mataku lurus-lurus. Lalu tersenyum. Baiklah, tidak. Jadi kau betul-betul sedih, bukan? Han, kau mempermainkan aku? Jadi bagaimana? Aku harus percaya kau sedih atau tidak? Aku tak menjawab. The Blue Danube telah berganti dengan The Emperor Waltz. Di luar, titik-titik hujan mulai menipis. Vin, kata Han pelan di telingaku. Nampaknya aku sependapat dengan kata-katamu tadi. Bahwa aku adalah orang lain bagimu. Terasa betul setelah aku memelukmu begini. Aku tersentak. Dengan kaku kulepaskan tubuhku dari lengannya. Mukaku panas, barangkali merah padam oleh rasa malu. Tiba-tiba kusadari kami sudah sama-sama dewasa dan dia bukan kakakku. Dengan perasaan baur oleh malu, marah dan kecewa, aku melangkah ke jendela, berdiri membelakangi Han. Hujan menderas lagi. Kaca jendela terasa dingin menyentuh ujung hidungku. Tapi ada tetesan hangat terasa mengalir di pipi ini. Aku menyakiti hatimu. Suara Han terdengar dekat di belakangku. Ya, desisku lirih. Bukan maksudku begitu, Vin. Menghadaplah kemari. Aku diam tak bergerak. Han memegang kedua belah bahuku, pelan-pelan memutar tubuhku menghadap kepadanya. Sebentar ku tatap dia, lalu ku tundukkan mataku ke dadanya. Aku tahu, Han menatapku, menatap seluruh diriku. Aku ingin sekali Han memelukku, mengusapi pipiku, atau sikap apa saja untuk menerjemahkan tatap matanya. Tapi Han hanya diam.
Aku kecewa sekali. Mau rasanya aku memekik menggoncang tubuhnya agar jangan membisu seperti itu. Tapi aku tak dapat. Pipiku terasa hangat lagi. Dingin di sini, Vin. Mari kita duduk lagi, kata Han pelan. Pelan diusapnya pipiku yang basah. Dirangkulnya bahuku dan dibawanya aku meninggalkan jendela. Tapi kemudian langkahnya terhenti. Ditatapnya aku lekat-lekat. Lalu dibenamkannya tubuhku dalam-dalam ke dadanya. Ciumannya yang lembut mencecah bibirku, menetes sampai ke dasar hatiku yang paling dalam. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.